persiapan-persiapan di balik layarnya. Nah ini kalau saya pantau ini sudah bisa dikatakan ini tinggal baris aja begitu ya di Cawan Monas untuk dimulainya proses kirap pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini. Dan tadi kalau kami pantau sekitar jam 5.30 tim Marching Band ini sudah tiba di Cawan Monas. Kemudian pasukan Kerajaan Nusantara ini juga sudah tiba. Lalu ada juga mahasiswa IPDN yang juga sudah tiba. Beberapa abang none juga terpantau sudah tiba di Cawan Monas. Sebenarnya tinggal berbaris saja dan tinggal run through, tinggal mulai saja nih proses untuk kirap bendera serta naskah teks proklamasi dari Cawan Monas menuju Istana Merdeka Jakarta. Ini tadi kalau kita lihat di belakang kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini, kita lihat di situ untuk proses kirap juga sudah ada persiapan-persiapan pengamanan serta yang lainnya juga sudah ready begitu ya. Nah, saya ingin ajak Anda untuk melihat kalau kita ngomong soal kemerdekaan Republik Indonesia, kalau kita ngomong soal persatuan gitu ya, kita akan bicara soal bagaimana persatuan-persatuan itu muncul. Indonesia ini kan banyak sekali ya sukunya, bahasa dan sebagainya. Nah untuk itulah ada salah satu nantinya pasukan yang mengawal dari prosesi kirap bendera serta naskah teks proklamasi ini adalah pasukan Kerajaan Nusantara. Nah di belakang saya ini adalah bisa dilihat itu kita melihat berbagai pakaian adat tradisional yang dikenakan nantinya juga nanti untuk mengawal dari prosesi kirap bendera serta naskah teks proklamasi. Nah ini saya akan coba untuk ngobrol nih sama salah satu pihak yang nanti juga akan mengawal dari prosesi kirap bendera serta naskah teks proklamasi ini. Ada Pak Sunyoto. Ya Pak Sunyoto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Pagi juga. Semangat ya Pak ya? Semangat. Woi mantap. Pak Sunyoto ini dari Kesultanan Melayu Jambi. Kesultanan Melayu Jambi. Ini serta teman-teman ada berapa orang Pak total nanti akan mengawal prosesi kirap bendera ini? Kurang lebih 76 orang dari kerajaan seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Ada 76 orang. Siap. Nah ini untuk proses persiapannya, bajunya ini bagaimana Pak? Boleh diceritain dong? Ya kita masing-masing di wilayah itu, di daerah itu punya kesultanan kerajaan masing-masing. Jadi setelah kami dapat perintah, kami langsung berkoordinasi sama kesultanan masing-masing untuk berkoordinasi mungkin dipinjamkan perlengkapan kerajaan yang menyerupain. Oke. Dan ini adalah berarti masing-masing baju ini mewakili masing-masing kesultanan yang ada di Indonesia ya? Ya betul, kesultanan kerajaan yang ada seluruh Nusantara. Oke. Boleh diceritain dong Pak, ini ada apa saja, dari mana saja, kan Bapak kan dari Kesultanan Melayu Jambi, kemudian nanti ada dari mana saja boleh disampaikan? Dari kerajaan Pase, Aceh Darussalam, kerajaan Melayu Delhi, kerajaan Pagaruyung, kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam, kerajaan Goa, Sumbawa, Kadaria, Pontianak, Goa, Bone, Sanggau, terakhir itu banyak dari Papua, itu perwakilan dari suku-suku yang sudah ditunjuk. Oke, berarti dari Sabang sampai Merauke semuanya hadir siap mengawal untuk bendera merah putih serta naskah teks proklamasi ya Pak? Ya, betul Pak, betul. Semua dipersiapkan kita selama 2 minggu, seminggu terakhir kita sini geladi dan sekarang pelaksanaannya. Nah, boleh dong kemarin diceritain pada saat geladi itu kalau untuk pasukan Kerajaan Nusantara ini perannya yang dimainkan seperti apa Pak? Kita ibarat ini bendera, kita perjuangan dari raja-raja dulu Nusantara, kita mau mengawal jangan sampai bendera itu diambil sama orang, kita kawal sampai ke istana. Oh oke, berarti ada makna di balik. Jadi kan kalau tidak salah dari Kerajaan Nusantara ini paling belakang ya? Siap, di belakang, jadi seakan-akan mengawal naskah betul. dan naskah teks proklamasi untuk sampai di istana begitu ya? Betul Pak. Jadi sangat filosofis berarti ya? siap, betul. Oke, jadi itu makna yang dibalik ini terjawab sudah nih pertanyaan saya. Kenapa kok tiba-tiba ada pasukan Kerajaan Nusantara di paling belakang? Ternyata ini gunanya untuk mengawal, karena kita tahu bahwa bagaimana historik dari Indonesia ini. Kemerdekaan tidak akan diraih kalau tidak ada persatuan dari masing-masing kerajaan yang ada di belakang saya ini, dan mereka pun juga perannya juga sangat besar. Pak Sunyoto, ketika dipilih dan juga teman-teman yang lain dipilih untuk mengawal bendera merah putih serta naskah teks proklamasi, apa sih yang kebanggaan, perasaan seperti apa nih? Oh, bangga sekali karena kita jarang-jarang mewakili Kerajaan Nusantara untuk mengawal bendera pusaka dari Monas sampai ke istana. Kebanggaan tersendiri, mungkin rekan-rekan juga merasa bangga karena dipilih daripada yang terpilih. Proses pemilihannya itu seperti apa, Pak Sunyoto? Dari Kodim itu dipilih dari staff op yang tahu karakter kita masing-masing. Ibarat, orang ini orangnya bagus begini dan kriteria khusus.
Oke, ini ada Pak Sunyoto, pakaiannya nyentrik menusuk mata, dan supaya apa ya? Supaya kita semua semangat untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Saya mungkin boleh tanya-tanya sama yang lain ini? Boleh saya titip salam? Oh ya boleh, ini yang di sebelahnya. Gimana Bapak? Silakan. Namanya siapa Pak? Nama saya Serda Mustaram, saya dari Kesultanan Sumbawa. Saya mau titip salam kepada masyarakat Sumbawa bahwa saya membawa bendera kesultanan saya, yaitu ini bendera Panji, ya Panji Macan Putih. Ya, saya kibarkan Panji Macan Putih ini bermakna bahwa ini mempunyai sifat jujur, baik, taat, sama ini apa namanya ini tangguh, kuat, dan pantang menyerah. Jadi itu simbolnya dari Macan Putih. Saya titip salam lagi kepada masyarakat Sumbawa. Kami kibarkan Macan Putih di Sumbawa, hidup Sumbawa besar. Semoga Sumbawa besar tetap selalu sukses. Oke, dari Sumbawa untuk NKRI pastinya ya. Kalau dari Pak Sunyoto dari Jambi juga nantinya untuk NKRI. Saya boleh wawancara dengan Bapak siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Sersan Mayor Daniel dari Kota Surakarta. Jadi saya ini mewakili Raja Mangkunegaran ya. Ya, Kota Solo ada di Monas dan untuk Indonesia. Semangat pokoknya. Oke, saya boleh dengar semangatnya dong kalau memang semangat ini dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mungkin ada yel-yelnya Pak Sunyoto? Ada ya? Oke, boleh. Silakan dimulai supaya semangatnya semakin menghangatkan suasana kita di pagi hari ini. Silakan Pak Sunyoto. Indonesia, mereka, 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 yes! Oke, sekali lagi supaya semangatnya nular ke pemirsa kita. Sekali lagi boleh Pak Sunyoto? Indonesia, mereka, 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 yes! Mantap, terima kasih Pak Sunyoto. Terima kasih juga teman-teman, semangat selalu dan semangat mengawal bendera serta naskah teks proklamasi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Itu tadi luar biasa semangatnya, persatuannya untuk mengawal bendera merah putih serta naskah teks proklamasi. Sebelum saya kembalikan ke studio, saya mau ingin tunjukkan sekali lagi situasi terkini di Cawan Monas. Persiapannya sudah semakin matang begitu. Tinggal menunggu, saya masih belum melihat ya barisnya 115 kuda yang nantinya akan mengawal juga naskah teks proklamasi serta bendera merah putih dari Cawan Monas ini menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Sementara demikian yang dapat